Hai profesional muda, welcome back to podcast Bicara Tentang bersama saya Mariana. Hari ini kita mau bicara tentang karir, sesuatu yang sangat penting buat kita karena di usia-usia sekarang pasti kita memikirkan gimana ya cara membuat karir kita lebih baik. Dan malam hari ini kita kedatangan Evelyn Angelina. Hai. Jadi Eve ini adalah seorang HRD, bagian rekrutmen khususnya dan juga membuat planning untuk people development ya. Lebih ke rekrutmen. Rekrutmennya ya. Nah, If ini sudah melihat ribuan CV mungkin ya teman-teman. Ya. Menginterview udah nggak tahu berapa orang ya. Iya, nggak bisa dihitung sih C. Nggak bisa dihitung ya saking banyaknya. Dan juga sampai hunting. Jadi teman-teman bisa bayangin pekerjaannya If setiap kali adalah mencari talents, mencari orang-orang untuk di-hire gitu. Nah kita mau dengar kan sebagai Pro-M, kita mau tahu apa sih yang bisa bikin orang itu di-hire oleh perusahaan, apa sih yang dilihat. Dan bahkan lebih daripada itu sebenarnya gimana sih cara kita bikin planning untuk karir kita. Iya kan? Nah itu yang kita mau bahas malam hari ini. Dan mungkin kita dengar dulu nih, If gimana ceritanya sih? Kok kamu bisa menjadi seorang recruiter sekarang dan your company is one of the biggest national company di Indonesia kan. Iya. Bonafit banget yang kalau aku sebut namanya semua orang pasti tahu lah gitu kan. Posisi yang sangat strategis dan kebetulan by the way ya, aku kasih bocoran juga nih. Walaupun kita nggak boleh sebut merek, tapi orang-orang yang di-hire di perusahaannya dia itu very good quality. Kenapa? Karena kebetulan ya I happen to know her company dan tahu orang-orang yang kerja di sana kualitasnya sebagus apa. So you can imagine pekerjaannya untuk bisa nemuin orang-orang yang bagus tuh gimana. Nah ini yang kita mau dengar ya. So how you end up sebagai recruiter? Oke, I see. Jadi gini C, awalnya lulus kuliah nggak pernah kepikir ya mau kerja di company. Dulu starting memang pengen di dunia pendidikan anak-anak. Tapi kemudian aku switching setelah 1 tahun bekerja di dunia pendidikan anak-anak. Ketemu kebetulan jalurnya rekrutmen. Di sana aku ngerasa kayak happy gitu, ketemu passionnya, ketemu orang-orang yang develop aku gitu. Nah dari situ pertama di manufacture company, terus kemudian aku kerja di headhunter, kemudian di telco, dan yang sekarang di energy company gitu. I see. Dan kamu dari awal itu memang sudah di bagian rekrutmen atau kan dulu edukasi kan? Edukasi. Bukan dulu rekrutmen edukasi kan? Bukan. Oh. Iya. Jadi dulu itu lebih kayak edukasinya itu kayak lebih ke training. Nah, terus kemudian dapat opportunity yang sebagai rekrutmen. Nah, itu. Oh, kamu switching karir dong berarti itu ya nggak sih? Karena kan beda banget kan? Betul. Setahun sih, setelah lulus setahun baru switching. Jadi sebenarnya kalau misalnya sekarang aku ngelihat kalau anak yang baru lulus emang itu possible happen ya C ya untuk switching karir atau coba sesuatu yang baru within ya dia setahun atau sampai 3 tahun bekerja, anak baru fresh graduate itu masih possible banget buat dia explore karirnya dia. Dalam waktu 1-3 tahun pertama. Iya. Jadi kalau misalnya ternyata kita merasa emang salah tempat nih, Iya. pasti ini tuh terjadi di awal karir kita. Nah, exactly C. Betul, karena sebenarnya kalau misalnya kita udah punya pattern ya, company itu kan lebih cenderung menghargai orang yang udah profesional di pekerjaannya. Nah, jadi kalau bisa di awal-awal lah switchingnya, kalau misalnya udah mulai settle lebih baik di satu area yang sama align aja. Kok bisa pertama, how come you landed a job yang bener-bener berbeda? Kedua, terus belajarnya gimana gitu? Oke, I see. Jadi gini, awalnya kan ngerasa kalau kayaknya yang diedukasi ini secara money untuk jangka panjang kayaknya bakal kurang ya. Jadi startingnya memang monetary ya C ya drive-nya. Karena aku tahu pada akhirnya aku akan jadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi ya uang tetap akan jadi drive ya gitu. Itu awalnya. Dulu kayak bener-bener pokoknya aku tahu suatu hari harus jadi breadwinner. Jadi ya starting karirnya harus mulai yang bisa long term gitu. Oh, kenapa pilih rekrutmen? Maksudnya kenapa pilih di kenapa specific position ini gitu? Oke. Jadi dulu aku ditawarin 2 pekerjaan. Oke. Jadi nemu kan namanya anak fresh graduate cari kerja. Terus nemu kerjaan yang si rekrutmen ini dari dulu BBM
message ya bro. BlackBerry ya teman-teman ya, bukan bahan bakar minyak ya. Iya. Nah, aduh jadul banget ya. Jadi itu ketemunya. Terus hari ini aku interview untuk yang posisi rekrutmen, besoknya tuh harusnya posisi procurement. Nah, jadi karena pokoknya mau berkarir di company, ya aku akan cobain dulu mana yang kira-kira cocok buat aku, mana yang jadi berkat aku lah hari itu gitu. Nah kebetulan yang rekrutmen tuh hari ini ketemu, terus sorenya itu langsung ditelepon, besok bisa masuk nggak gitu. Jadinya besoknya yang harusnya aku interview procurement itu nggak jadi gitu. Jadi ya aku nggak tahu, atau mungkin itu jalan yang Tuhan udah sediain ya. Ya pintunya kebuka kebetulan satu. Nah, ya kamu mobil itu. Betul. Jadi harusnya si procurement itu aku interviewnya minggu sebelumnya, tapi karena aku bantuin adikku pindahan, jadi aku reschedule gitu. Iya. Nggak ngerti mungkin itu jalannya apa gimana. Kalau misalnya dulu aku interview procurement duluan, ternyata masuk ke situ, ya mungkin itu aku ambil juga sih, Karena pada prinsipnya sih kalau aku waktu baru lulus ya nggak pilih-pilih kerjaan, selama aku ngerasa aku bisa ngerjain, ya aku pasti akan ngerjain dengan sepenuh hati gitu. Karena nggak yang terlalu tahu juga sebenarnya karir goalsnya dulu seperti apa. Ya enggak, tapi karena memang dijalani terus diberi pemaknaan atas apa yang aku kerjain, ya jadi goals. Jadi akhirnya aku berkarir di situ. Gitu sih. Oke. Nah terus ketika kamu masuk nyobain kan tuh akhirnya tuh industri yang sangat berbeda dengan sebelumnya gitu. Terus kamu catch up untuk belajarnya, bahkan sampai sekarang kan karirnya udah kebentuk banget kan. Dari yang dulu kamu cuma pokoknya gue harus pindah nih, kayaknya secara finansial nggak mencukupi nih, nggak bisa untuk long term gitu kan. Sampai sekarang beneran jadi very good career. Nah itu what you do actually? Oke. Aku startingnya memang tanya-tanya dulu awal. Jadi nyemplung di satu company ini, nggak ngerti apa yang harus dilakukan, tanya. Jadi harus punya curiosity yang tinggi ya. Mau belajar juga, aku tanya, gimana sih caranya nyari orang gimana? Bahkan dulu cari kandidatnya itu ya. Kita pakai metode apa aja? Itu aku nol beneran nggak ngerti apapun. Dulu nggak ada LinkedIn kan? Exactly. Ya, bener. Dulu cuman masih pakai ya portal-portal pencarian kerja pada umumnya lah ya. Terus sama even aku tuh nggak bisa ngirim email, Aku tuh nanyain, ini CC ini artinya apa? CC ini artinya apa? Nol itu aku asli nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi memang ya aku nanya terus sama bosku, sama kadang yang kalau yang CC BCC itu aku nanya ke siapa, ke orang IT, karena kebetulan dulu satu ruangan sama orang IT, nggak ada bos, ya nanya cari tahu sendiri sih, gitu sih I see. Nah terus kamu kan baru pindah ke karir baru nih, gitu. Kayak seberapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk bisa envision that your career right now at that time is the right one? Oke, is the right one. Itu setelah yang manufacture. Waktu aku kerja di headhunter company, itu pekerjaan aku yang paling berat, aku rasa. Jadi manufacture dulu atau headhunter dulu? Manufacture dulu. Itu jadi edukasi karirnya ke manufacture dulu baru ke headhunter. Oke. Gitu. Nah, headhunter itu juga awalnya gini, ada temen kasih tahu tentang industri headhunter itu gimana. Nah, kebetulan karena memang aku udah enjoy sebagai recruiter di manufacture company itu, terus kemudian dia nyeritain tentang headhunter itu aku tertarik gitu. Aku ngerasa, loh kalau memang jalurnya yang aku ngerasa aku bagus di situ adalah hari itu sebagai recruiter, ya ini adalah stepping stone yang besar ya buat kedepannya. Karena itu tuh sama kayak gini, recruiter kerja di headhunter company, itu tuh sama kayak orang yang kerja finance accounting itu jadi auditor di Big Four company. Lebih kayak gitu ngebayanginnya. Jadi memang itu poin yang penting buat karir ke depan nanti. Batu loncatan yang penting banget ya. Yang penting. Oke. Berarti kamu realize, kalau misalnya aku memang mau serius develop karir di sini, aku harus nemuin yang bisa jadi batu lompatan aku untuk menuju karirku yang jangka panjang nanti. Betul, gitu kan? Betul. Oke. Betul. Tapi sebenarnya di momen itu tuh aku juga belum menyadarin bahwa aku aku happy, aku ngerjain ini apa yang dipercayain ke aku. Kalau yang sekarang aku happy, apa yang lebih besar dari ini ya. Nah, itu kerja di headhunter. Jadi sebenarnya hari itu aku belum bisa ngelihat terlalu panjang, belum bisa.
sampai aku masuk ke headhunter itu, C. Nah, masuk ke headhunter itu kerjaan yang sulit, kerjaan yang aku tuh bisa tiap hari tidur sambil nangis, tapi aku suka sama kerjaannya. Aduh, gimana tuh nangis tapi suka? Suka, karena aku tahu gini, once aku put orang di satu company, aku tuh bisa bikin orang ini punya karir yang lebih baik. Nah, better opportunity, better career buat dia. Terus kadang ada juga orang yang lagi nggak kerja gitu ya. Nah, ketika aku promote dia ke satu company, dia itu kayak very thankful gitu karena dia jadi dapat pekerjaan, dia jadi bisa hidupin keluarganya. Nah, kayak gitu sih. Jadi di situ aku tahu kalau ini tuh kerjaan yang aku bisa punya purpose, bisa bantu orang lain juga gitu. Aku bisa nemuin bahwa ini tuh nggak cuman buat aku doang, buat happiness aku, tapi ini tuh bring happiness ke orang lain juga. Gitu, C. Iya, kita juga senang kok kalau ditelepon sama headhunter. bener. Tidak menolak. Oke. Malah ditunggu-tunggu ya. Ditunggu-tunggu gitu kan. Anyway, kalau misalnya kamu akhirnya berpikir kamu bisa envision that's the right career for you sampai akhirnya kapan kamu tuh ngeh bahwa it's time for you to move on to another milestone. Oke. Jadi gini, waktu di headhunter tuh karena memang kerjaannya sesulit itu ya, C ya. Ada momen-momen kayak temanku pada cari kerja. Sebentar. Emang di headhunter tuh beneran sulit ya? Iya, sulit. Apa sih sulitnya jadi headhunter? Oke. Kebetulan karena aku di Japanese headhunter company, contoh nggak boleh sakit. Jadi nggak boleh sakit itu gimana ya? Jadi bosnya itu bosnya robot kali. Si bosnya ini half Japanese kan. Okay. Dia itu bilang gini, kesehatan kalian itu tanggung jawab kalian. Gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa jaga kesehatan buat kerja, ya Sabtu kalian harus ganti jam kerjanya. Waduh. Ya, seperti itu. Terus kayak even ya Sabtu atau di luar jam kerja, kita itu masih sering teleponin orang, masih sering ajak ketemu, ngajak kadang misalnya ketemuan di mana, di Starbucks, di McD atau ya di mana lah, gitu. Nah, ketemu interview gitu, tapi interviewnya kita bikin sambil ngobrol. Kayak gitu, C. Dan iya, jadi maksudnya tapi itu bikin etos kerja orang-orang yang pernah jadi headhunter itu jadi lebih bagus sih aku rasa. Kayak udah biasa punya pressure. Dan lagian gini, kalau di company ini ya, C ya, rekrutmen itu kan goalsnya number ya, people yang dimasukin gitu. Kalau di headhunter itu targetnya money. Karena gini, once misalnya aku placing CC nih di company A gitu kan, aku akan dibayar sama company A kan. Nah, jadi aku akan hitung berapa sih package-nya CC gitu, dikaliin sama fee headhunter aku. Nah, jadinya aku kayak udah achieve target atau belum. Jadi targetnya itu dimonetize. Jadi bukan cuma number of people-nya tapi uangnya gitu. I see. Kayak sales lah ya, sebenarnya lebih mirip sama kayak kerjaan sales. Jadi the higher is the position, the higher is the bigger is the value of the package, makin gede juga komisi buat si headhunter itu, gitu exactly. Ya. Wah, kalau dapatnya CEO enak juga ya. Nah, betul. Oke. So actually itu kan milestone, kamu di sana terus actually sounds good kan di headhunter itu gitu. But how come you know that it's time for you to move on dari perusahaan yang sebenarnya kan sangat membentuk karakter kamu tuh ya. Kalau aku dengar kan, wah sakit aja nggak boleh. Actually itu ngajarin tentang tanggung jawab sih. Iya. By the way itu teman-teman yang belum dengerin di episode selanjutnya kita bahas tentang tanggung jawab. Nah itu tuh di sana tuh dibahas. Nah ini yang si your ex boss ajarin sebenarnya kan responsibility kan. Gimana kita ketika bertanggung jawab dengan hidup kita secara pribadi, actually kelihatannya kayak loh sakit aja kok kayak kejam banget sih ya, kedengarannya kayak kejam, padahal itu sebenarnya memang tanggung jawab kita betul. Gitu. Dan actually it is for our own goodness, karena sebenarnya dia ngajarin kayak persistence ya, kegigihan gitu kan. Nah anyway, so from that good company, now you decide to move on, itu okay. I see. Jadi waktu itu tiba-tiba ditelepon sama One Telecommunication Company. Jadi ada ex dari company yang sama ya, dari headhunter ini yang pindah ke situ. Udah kesana duluan. Kesana duluan beberapa orang. Terus habis itu dari yang Surabaya, karena perlu cabangnya di Surabaya kan. Nanyain ada rekomendasi nggak
Terus namaku come up dikasih. Nah, jadi aku ditelepon. Oke, I terus see. aku actually nggak kepikiran buat pindah sih honestly, C. Cuman memang di hari itu tuh aku tuh pernah doa gini sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan kalau waktuku pindah, jangan aku yang cari kerjaannya, biar kerjaannya tuh yang cari aku. Nah, terus ya udah, tapi aku memang nggak lagi open, C. Aku memang nggak open honestly. Terus kemudian dia bilang, udahlah coba ketemu dulu lah. Ya udah, karena kayak pernah kenal ya kan, nggak enak gitu. Oke. Terus aku ditawarin, ya udah aku coba ketemu. Oke. Ya oke lah gitu. Cuman memang nggak pengen pindah banget. Nah, jadi waktu itu dia infoin, oke, salary-nya segini. Aku tuh nego yang aku merasa kayaknya nggak make sense sih kalau naiknya segini gitu. Nah, jadi aku cobalah. Sebenarnya karena nggak pengen pindah sih, C. Jadi agak jual mahal. Agak jual mahal ya. Gitu. Terus ternyata dapet. Terus ternyata kan dibeli. Kayak, Mahalnya. Iya, dibeli. Iya, ternyata dibeli. Terus kayak Tuh gitu lebih tinggi. Bener loh. Ya, tapi jadi nggak mungkin nolak ya kan. Kan itu kayak apa yang kamu mau udah dikasih, nggak mungkin kamu withdraw dong. Ya udah, aku komit. Kalau udah kayak gitu aku komit. Gitu. Cuman aku pindahnya sedih honestly hari itu. Nah, kalau misalnya yang tadi kamu bilang kan kayak you don't really plan tapi akhirnya ya udah komit gitu. Ini I have so many questions sih sebenarnya di kepala, kayak lagi milih mau yang mana untuk tanyain gitu. Boleh. Jadi from your own experience kan, dan juga ketika kamu memilih kandidat sekian banyak itu gitu, kayak sebenarnya jadi apa sih yang membuat, kayak contoh your friend yang kerja di telco ini gitu kan, kayak apa yang bikin dia kok bisa ingat untuk rekomen kamu? Terus kayak ketika kamu proses hiring, kayak how you know good candidate from the bad one atau from the mediocre one gitu, yang biasa-biasa aja. Aku penasaran sih, apa yang dilihat oleh recruiter ya? Oke, I see. Ini ngomongin dari experience aku sebagai recruiter aja ya, Ci ya. Boleh. Karena kalau misalnya yang waktu aku direkomendasiin itu kan aku nggak tahu dia ngelihat apa. Aku nggak nanya juga anyway. Nah, tapi let me see from my perspective sebagai recruiter. Jadi kalau aku cari candidate, otomatis aku akan cari dari 3 kriteria ini. Ada 3C gitu. Apa tuh? Jadi yang pertama dari karakternya. C yang pertama adalah karakter, kedua competence, ketiga adalah chemistry. Gitu. Chemistry juga penting ya. Chemistry penting. Kira nyari pasangan hidup aja dong. Nggak cuman itu. Oke. Coba jelasin. Oke. Jadi yang pertama kalau ngomongin tentang karakter. Nah, karakter seperti apa yang cocok buat satu perusahaan? Mungkin itu value nanti bisa beda-beda. Value perusahaan beda, itu nanti ngomonginnya yang ke C yang ketiga. Cuman in general gini, karakter yang kita cari adalah orang yang resilience, yang punya daya juang gitu, yang dia itu nggak hitung-hitungan, terus kemudian mau kerja extra mile. Dan sebenarnya kelihatan simple nggak sih, C? Simple, cuma maksudnya itu kan orang kan kirim CV nih, terus kelihatannya kalau dari CV ternyata kompetensi memenuhi persyaratan apa yang kita cari. Dia datang interview, bagaimana kita bisa menilai karakter-karakter itu ada di orang tersebut dari satu kali interview? Bisa, karena kan waktu 1 jam interview kita sampling hidupnya dia kan. Kita akan ngecek gimana kita bisa menemukan karakter-karakter itu dari cerita hidupnya dia. Kalau misal di sini nggak masuk, oke, coba lihat di yang ini, pengalaman ini masuk nggak sih gitu. Jadi sebenarnya tadi yang aku bilang beberapa karakter ini kelihatannya kayak sepele kan, sebenarnya orang ngerasa mungkin tiap hari juga aku bisa nemuin kandidat seperti itu, tapi nyatanya enggak. Jadi sebenarnya anehnya adalah banyak orang cari kerja, tapi di sisi lain company yang cari orang itu enggak segampang itu loh, Ceh, buat nemuin kandidat yang pas gitu. Jadi memang ada gap antara kebutuhan yang kita cari di company dengan talent yang ada gitu. Padahal talent banyak, company juga punya banyak kebutuhan, tapi enggak selalu match. Oke. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya di 2 episode sebelumnya juga sebenarnya kita membahas ini juga gitu kan, tentang tadi kamu bilang ada membahas resilience gitu kan. Tapi ini kenyataannya ya. Are you facing also the same bahwa the younger generation actually lacking of
resilience. Iya. Resilience itu bahasa Indonesianya apa ya? Kegigihan, keuletan. Atau apa ya, tahan banting. Apa ya resilience itu apa ya, Kalau aku sebenarnya define resilience itu sebagai ini bounce back after setback gitu. Gimana dia bisa mantul lagi nggak sih gitu. Dia atau dia kalau misalnya dia mengalami kesulitan atau setback dalam hidupnya, cenderung ya udah akan flat di situ atau go down. Nah, shrinking. Sedangkan kita ngelihat gimana kandidat itu kalau misalnya dia dapat pressure, akan bisa membal nggak sih ya. Jadi kayak kalau bola kita lempar seberapa membal gitu. Nah itu kayak kita ngecek resilience-nya orang tuh kayak gitu sih. Seberapa jauh dia bisa bounce back setelah mengalami setback atau kesulitan dalam hidupnya. Gitu. Oke. Itu penting banget ya. Banget. Iya. Oke. Gitu. Kalau misalnya, itu dibilang salah satu karakter yang penting. Oke, kita lanjut dulu lah. Yang kedua, berarti kan tadi kan karakter-karakter yang bagus gitu kan. Tapi apakah kamu bisa contoh nih orang cerita gitu kan? Apakah dari kisah hidup yang mirip itu bisa menjamin bahwa itu orang ketika join pasti jadi memang orangnya terbukti proven resilience misalnya? Oke. Mungkin gini. Nggak semua yang kita lihat waktu proses interview itu ternyata terbukti di pekerjaan itu juga mungkin loh, C. Jadi kita ngeliat waktu interview oke, tapi ya namanya manusia ya kan. Ternyata sampling yang tadi 1 jam dari hidupnya itu bisa jadi nggak selalu akurat, tapi let's say ya 90% masih oke lah. Kita bilang 90%. Jadi pasti ada defek-defeknya tapi nggak ya 10% atau bahkan di bawah itulah gitu. Jadi sebenarnya masih mungkin karena gini, sebenarnya kita tuh nggak pernah benar-benar tahu suatu company sampai kita tuh benar-benar masuk di dalamnya ya kan. Betul. Jadi once kita masuk baru kita tahu the real pressure itu kayak gimana gitu. Jangan-jangan tadi kita ngelihat dia cukup resilience karena ternyata pressure-nya itu misalnya 50 kilo dia masih oke lah ya gitu. Beban 50 kilo dia masih bisa. Ternyata once dia nyemplung bebannya 100 kilo gitu. Ya jadi ya kelihatannya jadi kurang resilience gitu. Ya itu tetap happens walaupun di momen interview pun kita lakukan lakukan in-depth interview. Interviewnya juga udah berlapis, kita juga udah adain psikotes, tapi ya tetap aja ketika dihadapkan di real world nggak semua memang well perform. Ada aja sih, C. Gitu. Oke. Berarti kamu akan menggali untuk tahu karakter orang, kamu gali dari ceritanya dia. Terus can you see from the look of someone ketika masuk ruangan, wah ini orangnya kayaknya gini nih. Bisa cenayang begitu enggak? Oke, kalau aku honestly enggak bisa. Aku honestly enggak bisa. Cuman bosku pernah bilang, "Iya, kita harus cenayang." Jago banget kan. Jadi kan kayak ini orangnya pede nih karena pas jalan masuk gimana gitu kan. Oke. Enggak sih, biasanya aku kayak ngelihatnya memang dari energi waktu kita salaman gitu. Terus gimana dia cerita ya, lebih banyak waktu dia ngomong itu lebih banyak kelihatan sih. Kalau dari muka doang aku honestly enggak bisa sih. Enggak bisa dinilai ya. Iya, berarti bener dong, don't judge a book by its cover. Iya. Pasti ada benernya lah ya. Bener. Tapi penampilan tetap perlu banget karena dress kan tetap up well. Iya, betul. Itu kan gini. Maksudnya memang bukan satu-satunya, tapi akan kelihatan kan gimana dia perhatiin hal-hal kecil juga dari gimana dia dress up, apa yang dia pilih. Nah, contohnya gitu. Gimana dia present himself, herself waktu interview gitu. Oke. Nah, itu karakter yang satu. Yang kedua competence. Ya, kalau competence ini berkaitan sama ya ability-nya dia. Jadi hard skill, terus kemudian daya ingat gitu, daya tangkap. Nah, itu kita cek juga waktu interview. Contoh, Cece tanya ke orang terus dia nggak nyambung kan, gitu. Satu note. Kita tanya apa, jawab apa, ya kan, gitu. Oke. Terus kan sering banget kalau masuk apa sih tuh tes apa yang sering banget dia kasih? Tes yang mana? Yang kalau masuk kerja tuh biasa ada tes apa? Psikotes. Nah, itu helpful nggak sih? Sekarang masih kepake. Masih kepake. Untuk gitu. apa sih sebenarnya psikotes itu? Oke, jadi gini, C. Itu analoginya sama kayak gini.
Cece misalnya ngerasa secara kesehatan fine gitu. Oke. Tapi kan Cece tetap melakukan MCU ya, medical check up tahunan misalnya, untuk tahu apa sih yang kita nggak lihat gitu, yang di dalam-dalamnya. Nah, si psikotes itu konsepnya tuh agak mirip sama medical check up lah. Jadi kita bisa lihat IQ-nya orang, terus gimana cara kerjanya dia. Nah, itu ya melalui psikotes, kecepatan kerja, ketelitian itu ya taunya dari psikotes gitu. Oke. Jadi apakah si hasil psikotes yang bagus menentukan kayak orang ini kompeten atau enggak gitu? Oke, itu mungkin gini, bisa jadi salah satu faktor ya yang dipertimbangkan, J. Karena kan kita tetap percaya sama hasil MCU ya kan, kayak gitu. Kita kan akan tetap ngelihat, oh yang ini agak kelebihan, tapi waktu kita cek, misalnya, oke, yang kelebihan apa? Kolesterol misalnya. Nah, mungkin habis itu di follow up ke ya dokter, di follow up ke dokter apa spesialis penyakit dalam misalnya ya kan. Terus dokternya ternyata bilang, oh aman kok, masih bisa, paling konsumsi obat doang. Atau kadang ada yang oh nggak apa-apa, ini nggak masalah gitu. Misalnya detak jantungnya kurang normal. Nah sama. Jadi dari hasil psikotes kita bisa ngecek di proses interview. Kita cek lagi. Bener nggak kayak gitu. Tapi gitu. Gimana kalau misalnya gini, kompetensi itu kan kayak seakan-akan oke, role yang dibuka adalah posisi A, tapi ternyata orang ini nggak 100% matching dengan requirement posisinya. Tapi dia punya interest yang kuat untuk pindah dan mau belajar gitu. Apakah dalam proses interview bisa membuka peluang bahwa perusahaan akan mempertimbangkan orang ini nggak sesuai dengan kompetennya, tapi dia mau coba nih, dia coba apply gitu. Ada case kayak gitu nggak sih, maksudnya? Ada case yang berhasil juga atau enggak gitu? Karena pengalaman pribadi juga nih. Dulu waktu itu sama-sama masih di industri yang sama, cuma aku apply sedikit slightly different dari daily worknya aku. Terus karena ini yang menginterview aku adalah orang HRD-nya, head HRD, usernya ada juga dan expect kalau usernya because he knows me, jadi dia tahu aku bisa. Cuma aku tidak diluluskan oleh HRD-nya. Gitu, karena ada yang menurut dia kayaknya nggak cocok set skillnya ini orang. Karena itu corporate banget, it's one of the big groups juga di Indonesia. Jadi kayak ternyata koneksi gue nggak cukup. Ini bukan masuk karena koneksi sih, tapi karena kebetulan orangnya kenal sama aku, usernya gitu kan. My yang supposed to be my future boss itu tahu aku, dia bilang ini oke kok gitu. Ya udah, lewatlah jalur formalitas untuk apply gitu kan. Terus dia bilang kayak nggak suitable nih kandidat yang kamu bawa. Jadi singkat cerita aku gak masuk sana, which is not bad, karena itu rencana Tuhan juga. Karena ternyata I happen to get much better job daripada yang di big group tadi ya. Yang di big group tadi gitu kan. Jadi oke, itu rencana Tuhan gak ada yang pernah tahu gitu kan. Cuma aku penasaran aja from my experience gitu. I really have strong interest buat slightly divert away from scope of work aku yang biasanya gitu. Karena aku merasa iya, di situ aku udah bisa. Aku pengen growing, pengen coba hal yang baru. Kebetulan orangnya kenal sama aku, siapa tahu bisa diberikan kepercayaan, kesempatan gitu kan. Tapi ternyata gak lulus di HRD Hicks gitu kan. Pernah tuh sekali coba proses interview. Kamu tadi nanya kan, kayak pernah gak sih interview? Ya aku lupa. Aku pernah sekali, tapi bukan apply sengaja, tapi karena memang disuruh sama orang tadi itu untuk apply. Which is ternyata gak lulus juga. Gitu. Anyway, in that case gitu. Kalau ternyata kompetensinya nggak kelihatan cocok, tapi ini orang strong will untuk coba posisi itu gitu. Gini, ada beberapa posisi yang memang kita bisa ambil dari, misalnya nih kita lihat dia punya management skillnya yang bagus, people skillnya yang bagus, dan mungkin di posisi ini lebih besar technical skillnya di area itu ya. Nah itu masih bisa Tapi kalau misalnya dirasa kayaknya justru yang paling penting dari satu posisi yang berbeda tadi ya dengan experience itu technical skillnya way too different gitu, biasanya enggak sih. Kalau technical skill kan misalnya ya dia misalnya programmer terus tiba-tiba apply-nya jadi accountant ya, of course that's susah lah ya gitu kan. Betul. Tapi kayak misalnya masih agak dikit-dikit nyebrang, apa ya yang dikit-dikit nyebrang misalnya
orang marketing misalnya, Oke. ya kan, nge-handle sosial media lah gitu kan. Oke. Terus dia mau pindah ke divisi salesnya mungkin. Oke. Terus posisi yang dicari seberapa high level ya? Maksudnya tingkat seniornya Manager, seberapa? misalnya ya pasti kalau orang looking for better job pasti kan nggak mungkin di level staff kan, pasti mungkin naik ke supervisor atau ke level manager gitu. Oke, berarti let's say ini manager level ya, yang dia let's say. cari. Oke. Terus dia mau switching job gitu. Oke. Kita bisa lihat gini dari achievementnya dia di company yang sebelumnya, dia gimana sih achieve ininya dia, goalsnya dia gitu. Jadi apa yang jadi KPI-nya dia, seberapa besar dia bisa achieve itu. Terus kita bisa lihat kerja keras dia gimana untuk mencapai itu. Apakah memang dia memang udah sebelumnya expert di sana? Ada nggak kira-kira yang bisa mendukung ketika dia switching karir ini gitu? Ada nggak sih kesamaannya? Apa yang kita bisa adaptasi dari portfolio yang dia sudah bangun selama ini gitu. Kalau memang ada, usernya juga oke, itu masih possible sih. Oh, jadi gimana pun tetap harus dicari benang merahnya dengan kerjaan dia sekarang exactly. ini apa gitu ya. Oke. Jadi nggak bisa benar-benar kita purely switching. Ya ini mungkin karena posisinya juga udah bukan staff ya. Maksudnya kalau tadi If kan pindah dari edukasi ke rekrutmen kan masih early stage juga ya nggak sih? Benar. Kalau itu lebih possible ya. Kalau misalnya switching karir di 3 tahun pertama kerja masih oke lah Ci. Masih lebih muda ya. Masih maksudnya orang masih ngelihat bahwa strong will is enough gitu. Tapi kalau misalnya udah posisi yang lebih tinggi itu agak lebih susah ya Ci. Aku kalau misalnya based on my experience gitu. Oke. Baiklah. Berarti sebenarnya kita tuh punya grace period ya kalau membangun karir ya. Iya, benar. Grace periodnya ya udah 3 tahun, that's it. Udah harus mantap dengan kerjaan yang kita pilih. Iya. Oke. Betul sih. Terus yang ketiga. Yang ketiga chemistry. Nah, chemistry itu relate sama value perusahaan. Value perusahaan itu gimana? Jadi bayangin chemistry itu adalah apakah orang ini akan cocok bekerja di sini? Jadi pertanyaannya seperti itu. Cocok nggak sih dia dengan budaya perusahaan yang seperti ini, value perusahaan yang seperti ini gitu. Let's say kayak gambarannya kayak gini. Misalnya aku kerja di one big company yang memang very comply dari sisi misalnya perpajakan segala macam. Kita cari orang misalnya orang tax. Nah dia biasa kerja di company yang agak cowboy gitu ya, teksnya sikat segala macam. Ya mohon maaf nih nggak cocok ya gitu. Itu dilihat, tapi kan itu kan salah company, bukan salah kandidatnya. Tapi kan dia dibesarkan dengan didikan company itu ya C ya, gitu. Yang biasa kayak lebih nggak saklek lah. Nah ini nih, kalau misalnya, tapi kan company-nya kan kayak gitu ya, maksudnya kadang kan bukan pilihan kita, bener gak sih? Terutama kan maksudnya sekarang kan memang nyari kerja cukup sulit ya gitu kan. Kalau ternyata dapatnya di kerjaan yang kebetulan di perusahaan yang kurang bagus, perusahaannya cowboy. Terus kalau kita mau pindah ke perusahaan yang lebih baik, tapi ternyata yang dinilai adalah background kita dari perusahaan yang hanya karena kita pernah dikerja di perusahaan yang kurang baik gitu. Waduh, kesempatan kita jadi kecil banget dong. Maksudnya kesempatan kita untuk memperbaiki kehidupan, untuk menemukan perusahaan yang baik jadi kecil dong, hanya karena kita memilih sebelumnya perusahaan yang kurang bagus itu reputasinya. I see. Ya bisa, tapi memang bisa jadi seperti itu C. Karena kalau company yang semakin besar biasanya cenderung melihat cocok apa enggaknya sama value company itu gitu. Jadi memang kayak maksudnya ya disayangkan juga kan. Memang disayangkan juga loh, apa salahnya nih kalau aku dibesarin sama company yang kayak gini. Iya. Gitu. Nah, tapi maksudnya jangan berkecil hati kalau nggak bisa masuk ke perusahaan yang gede. Nah, bangun dulu portofolionya, mungkin nggak harus langsung move ke perusahaan yang jauh lebih besar tadi, tapi paling nggak misalnya ke perusahaan yang skalanya slightly bigger gitu, secara regulasi lebih taat lah ya gitu, lebih comply. Jadi
kita gimana pun juga tetap harus aiming harus mencari yang lebih baik. Transisi dulu nih. Gitu kali ya. Betul. Kalau memang goalsnya adalah bekerja di perusahaan yang sebesar apa gitu ya kan, karena kan mungkin panggilan hidup orang-orang juga beda-beda ya, nggak harus semua orang bekerja di big multinational company. Ada juga yang mungkin panggilannya nggak ke arah situ, tapi juga bisa berhasil, itu pun nggak masalah, karena nggak harus selalu aiming perusahaan yang sebesar itu sih C. Gitu. Iya. Berarti keputusan kita untuk join dengan perusahaan apa itu juga penting ya, karena bisa jadi bahan pertimbangan pada calon perusahaan kita di masa depan nantinya. Iya, betul. Dulu kayak teman aku yang rekruter di satu grup company yang juga gede di Indonesia, dia pernah bilang kalau companyku sih nggak mau hire orang dari perusahaan X gitu, karena iya sampai udah spesifik disebutin nama company-nya, karena dia lebih banyak berkecimpung di area politik gitu misalnya. Nah contohnya seperti itu sih J. Oke. Wow, kita harus hati-hati dong. Nah kita tahu dari mana ya perusahaan kita yang kita lagi apply ini punya reputasi gimana? Oke. Berarti kan kita harus cari tahu dulu dong. Tapi kan kita kan kadang maksudnya let's say kalau misalnya kita memang udah cukup lama di industri, of course we have enough knowledge ya kan. Tapi kalau ternyata kita orang-orang yang baru masuk, aku ngebayangin sih kayak misalnya aku baru masuk nih, aku fresh graduate, atau baru setahun 2 tahun di industri tersebut gitu kan. Bisa jadi aku nggak tahu semua perusahaan di industri aku dong. Kan nggak tahu semua reputasinya tuh, bisa jadi nggak tahu. Aku ngebayangin kalau dulu gitu gimana ya, maksudnya untuk mencari tahu apakah di mata orang nih perusahaan bagus apa enggak gitu. Oke, agak sulit ya C ya. Kalau misalnya bayanginnya belum terlalu tahu apa-apa. Dulu soalnya gini, ya kita bisa melakukan market research, kita cari apakah perusahaan ini yang punya good corporate governance atau enggak. Tapi anyway sebenarnya enggak semua perusahaan di Indonesia juga punya sih. Betul. Betul, malah lebih banyak yang enggak punya dibanding yang punya. Gitu, enggak banyak sih. Maksudnya kalau aku dari point of view aku adalah misalnya udah terlanjur nih bekerja di perusahaan ini karena berkatnya di situ. Gitu. Aku tetap percaya bahwa plan Tuhan atas hidup kita tuh plan A. Gitu, nggak ada yang jadinya plan B, plan C. Ya mungkin panggilannya nggak harus kerja di company ini yang nge-ban company kamu gitu. Mungkin bukan di situ sih C. Maksudnya ya masih banyak lah company-company lain yang juga Tuhan sediain buat jalan hidup yang Tuhan udah bangun di hidup kamu gitu. Jadi ya nggak usah berkecil hati. Memang itu agak sulit kalau kita nyari the perfect company gitu. Yang penting apa yang Tuhan udah siapin buat kita itu yang kita kerjakan dengan setia gitu. Nanti masalah Tuhan mau leading kita kemana, ya biar kehendak Tuhan yang jadi gitu. Sambil kita prepare kesiapan diri kita. Gitu aku rasa ya. Iya sih. Iya, kita sering banget kita membuat segala macam planning, tapi kita lupa bahwa pada akhirnya kita tetap harus tanya kehendak Tuhan tuh kita ada di mana ya. Benar. Bisa jadi memang Tuhan masukin kita ke company X tadi yang di ban ya karena memang nextnya nggak boleh ke company yang ini gitu, karena bukan ke situ Tuhan mau panggil kita gitu. Jadi ya no worry sih. Tapi memang pastikan bahwa company-nya itu ya company yang bener ya, maksudnya bukan company yang sebentar lagi mau tutup, mau pilot gitu misalnya, atau yang punya ya kesulitan ya keuangan atau semacamnya gitu. Mungkin aku rasa itu lebih applicable ya Ci ya. Jadi sebenarnya gitu. Kita sebagai pelamar kerja kita juga harus mempertimbangkan perusahaan yang kita mau masuk ini perusahaan kayak gimana sih. Jadi jangan sampai kita juga blank. Iya ya kan? Kita tetap harus cari tahu juga kan. Bener, do your research sebelum apply ke company itu gitu. Karena kadang ada juga nih, misalnya nih dari tim rekrutmen telepon, saya dari perusahaan ini gitu. Ada yang, perusahaan apa ya itu, emang saya apply gitu. Nah, parah kan? Parah. Ya udah lah nggak usah nggak jadi. Gitu. Oke. If tadi kan bilang ada tiga hal yang dilihat kan, karakter, competence, and then chemistry. Gitu. Let's say udah dapet nih, ternyata cocok lah gitu kan. Nah sebagai kandidat, pasti kan kalau kita apply kerjaan maunya dapat salary yang lebih baik dong, gitu. Dan
Cuma sering banget nih kalau lagi nego gaji, terutama yang jalurnya formal banget, pasti ditanyakan, gaji terakhir kamu berapa? Ya, pasti tuh. Pasti. Nah, padahal kita aiming, maksudnya contoh, misalnya kita tahu nih di perusahaan kita yang sekarang kita dibayarnya sekian. Nah, kita do our research, ternyata standarnya kalau perusahaan yang lebih besar, skala yang lebih besar, ternyata dibayarnya nggak segini loh, ternyata segini dibayarnya. Jadi kan kita kan mau mencapai level ini dong. Nah tapi kan biasa kan pas lagi interview ditanya tuh, emang gaji sekarang berapa? Ya, kita jawablah dengan jujur di level yang segini. Padahal kita maunya, ekspektasi berapa? Ya kita sebutlah segini gitu kan, sesuai dengan riset yang sudah kita lakukan. Tapi nggak jarang loh. Akhirnya offering letter yang keluar nggak beda jauh dari gaji kita sekarang. Karena kayak seakan-akan mereka tuh, maksudnya perusahaan yang akan terima ini kayak punya standar loh. Kamu dari sini mau naik ke sini enak amat, gede loh. Justru maksudnya kita sampai berusaha untuk cari yang lebih baik, karena kan memang mengejar untuk tahap gaji di level tertentu kan. Tapi selalu yang jadi acuan tuh kenapa last salary gitu kan. Kenapa sih? Ada tips gak gimana caranya kalau sampai kita harus nego gaji nih? Bagaimana bisa mendapatkannya? Oke, memang gini C, kita sebagai pencari kerja pengen banget bisa gaji berkali-kali lipat kalau bisa. Tapi memang standarnya orang pindah kerja ya commonnya 20-30% increment gitu. Itu udah angka yang wajar. Kecuali kalau yang pertama, misalnya dia di company yang sebelumnya itu memang underpaid gitu. Jadi perusahaan pasti akan sesuaikan sama standar salary yang perusahaan baru ini udah punya. Kalau misalnya memang ini big company yang udah punya salary structure kayak gitu. 1, 2, bisa jadi dia pindah dan dia promosi gitu. Misalnya dulu staff di sini jadi supervisor. Nah, otomatis bisa dia kenaikannya lebih dari 20-30%. Cuman commonnya ya memang tetap ada lah aja orang pindah dapat lebih dari itu. Cuman commonnya untuk satu posisi yang sama yang align dengan level kita sekarang itu ya di 20-30% gitu. Jadi itu ketika udah kita bagus. Berarti kita juga harus ekspektasi kita sendiri nih. Betul. Jangan sampai kamu ya level gajinya segini, kamu mintanya ternyata incrementnya kalau tadi kamu bilang normalnya 20-30, ini mungkin mintanya above 50%. Nah itu mungkin agak susah, kecuali emang standar di perusahaan itu segitu ya. Iya. Betul. Oke. Nah kalau misalnya kita akhirnya dapat salary yang kita inginkan gitu kan, bahas dulu nih gimana cara negonya gitu. Ngomongnya kalau misalnya kita dikasih offering letter nih, ternyata lah nggak sesuai nih gitu kan, ternyata bener cuma dikasih incrementnya misalnya let's say 20%, padahal kita mintanya 35% gitu, 35% gitu kan. Ya nggak sesuai nih, pengen dong nego lagi, pengen lihat dong bisa apa enggak. Boleh gak sih sebenarnya kalau kita tuh nego nego lagi? Oke, boleh. Jadi jawabannya boleh. Tapi yang pertama gini C, sebelum nego kita pastiin dulu value kita seperti apa gitu. Kita memang sudah capable enough gak sih buat join ke sana untuk kenaikan segini, let's say seperti itu. Jadi kita cek dulu seberapa rare market yang punya talent seperti kita nih gitu. Seberapa rare kita di market. Itu kita bisa harus lihat nih kompetitor kita, kandidat-kandidat lain banyak apa enggak. Betul. Oke. Ya. Nah, terus kemudian misalnya kita tahu, yang punya background seperti aku nih agak jarang misalnya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kayaknya valueku juga enggak segini. Nah kita bisa nego tapi dengan cara yang nice. Aku pernah nego, aku kirim email, aku bilang kalau aku nggak pindah, aku di 2 bulan atau 3 bulan lagi akan ada yearly increment mungkin sekitar 10%. Nah aku hitungin tuh dari gajiku segini bakal jadi segini. Terus kemudian aku bilang karena aku ada perpindahan lokasi, aku put ekstra segini. Terus gini, sebelum itu aku nambahin dulu. Jadi ada kenaikan 20-30% ya kan. Nah aku ambil itu kenaikannya yang aku expect. Terus aku tambahin karena aku ada pindah lokasi, aku expect plus angka sekian untuk transport allowance. Nah lebih ke situ. Jadi kita perlu menjelaskan juga kenapa kita expect certain increment gitu ya. Betul, alasan logisnya kenapa. Tapi tetap angka 20-30% tuh gak bisa jauh dari itu ya. Kalau kita pindahnya ini, jadi orang bisa ngelihat bahwa pemikiran
kamu adalah pemikiran yang memang logical gitu, bukan karena nembak aja angkanya mau segini, nggak bisa sih C. Jadi kita tetap harus punya penjelasan yang valid, reasonable, kenapa angka segitu menurut kita tepat. Betul. Dan mungkin gini yang aku bisa sampaikan adalah jangan melulu lihat angkanya, tapi lihat juga benefit lain yang ditawarkan sama company itu. Contoh misalnya unlimited medical benefit gitu. Rawat jalan, rawat inapnya unlimited misalnya kayak gitu. Itu kan itu mahal sih. Ya, mahal kan. Kayak gitu. Terus kemudian apalagi ya? Kesempatan untuk misalnya diikutin training, misalnya company yang suka training. Nah, itu juga bisa dicek. Atau mungkin ini yang bisa bikin aku misalnya oke, kalau naiknya nggak banyak aku masih mau misalnya. Ada challenge yang aku ngerasa aku bisa belajar banyak di situ gitu. Itu kan kayak uang sekolah yang mahal ya Ci ya. Mahal. Nah gitu sih. Jadi maksudnya jangan melulu lihat gaji. Oke, gajinya memang kita perlu nego dengan wajar, dengan benar gitu. Tapi pada akhirnya nggak semua melulu tentang uang gitu. Tapi kesempatan-kesempatan lainnya. Oke, kita harus bisa memonetize atau mentranslate value dari package yang akan kita dapat apa nih, experience yang akan kita dapat apa gitu. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata dikasih. Kan kita dikasih segini, offeringnya sekian. Ternyata kita counter, kita mintanya incrementnya kita segini karena pertimbangan yang bla bla tadi kamu bilang. Terus perusahaan bilang, iya dengan berbagai pertimbangan kami setuju. Nah, biasanya tuh perusahaan akan highly expectant. Iya. Berekspektasi tinggi dong. Wah, kamu berani minta gaji segini nih. High profile nih gitu kan. Harus balik return dong. Perusahaan kan maunya balik modal. Betul. Nah, jadi akhirnya biasanya apakah itu jadi membuat perusahaan punya stigma ketika si karyawan baru masuk ini? Oh, ada apa-apa? Suruhnya tuh karyawan baru kan dia minta gajinya segitu. Jadi kayak tau kan kerjanya tadinya misalnya 100%, tapi karena dia minta, lu minta tambahan, gua kasih tambahan tuh extra job, jadi tambahannya kerjanya ditambah lah gitu. Oke. Itu sama kayak gini, makanya tadi di awal aku mention kalau kita harus lihat value kita dulu gimana. Kira-kira package yang akan kita dapetin itu memang sesuai nggak sih sama value kita. Artinya kalau sesuai sama value kita ya berarti memang kita itu bisa ngerjain kerjaan yang sesulit itu. Value ini berarti kemampuannya kita. Kemampuan juga. Gitu. Selain kayak maksudnya dari market kita harus tahu juga kemampuanku seberapa besar sih gitu. Nah dari situ kita bisa tahu kita akan bisa ngerjain kerjaan ini enggak gitu. Nah kalau aku biasanya educate ke kandidat seperti ini, gaji itu kan akan ngikutin dengan kompetensi ya gitu. Jadi aku selalu infokan bahwa it's okay untuk kamu start segini, tapi yang penting kita tuh grow bareng. Kita bukannya nggak bisa ngasih gaji segini gitu, bisa aja. Tapi kalau misalnya itu nggak sesuai sama kompetensi dia saat itu, malah nanti akan memberatkan dia. Lebih baik ya grow bareng-bareng aja. Itu sih, itu salah satu poin yang aku biasanya educate. Jadi kalau aku offering kandidat itu aku nggak kirim offering letter, aku akan face to face. Jadi kalau misalnya nggak bisa ketemu langsung ya video call sih C gitu. Supaya, ketika bahas soal gaji supaya nggak kesannya transaksional ya, karena kalau dikirim gitu kayak oke, sepihak gitu. Iya, tapi aku pengen infoin lebih detail apa sih yang kamu bisa dapetin, cash benefitnya, non cash benefitnya, seperti apa in detailsnya. Jadi dia itu bisa ngelihat bahwa ini tuh portofolio yang bagus loh buat karirnya dia gitu. Ini karena kamu good recruiter. Kalau not a good recruiter pasti dia akan lebih kayak tektokan aja lewat email gitu kan. Iya. In that case kalau kita ternyata ketemu rekruter yang nggak seproaktif kamu yang telepon dan lebih appreciate orang, ya udah berarti kita yang inisiatif. Apakah Bu minta waktu atau Pak minta waktu untuk saya bisa bahas tentang ini gitu kali ya. Boleh C. Jadi kita inisiatif untuk lebih bertanya kali ya. Kayak oke, apa pertimbangannya kalau misalnya saya ya kenapa menjelaskan kali ya, jadi kenapa alasannya, jadi lebih enak juga kan kalau kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih kita
udah masuk di perusahaan. Kalau tadi kan kita kan dalam proses untuk masuk ya. Masuk. Nah, kalau kita ternyata udah join di satu perusahaan udah setahun 2 tahun, terus kemudian kita menginginkan kenaikan gaji. Oke. Ya, jadi ini ceritanya udah jadi karyawan nih, tapi kita mau kenaikan gaji. Jadi sama-sama nego gaji juga, cuma yang satu jadi karyawan, yang satu kan baru mau jadi karyawan gitu kan. Nah, dulu aku pernah ngalamin tuh. Jadi aku pernah masuk di perusahaanku yang sekarang, sebenarnya aku minta X amount gitu kan. Tapi ternyata gak dikasih. I see. Which is bener, dia kasih aku tuh increment 20-30 kalau baru diingat. Oh iya juga ya, dulu juga aku kenaikan cuma 20-30. Dulu yang aku minta kebanyakan. Tapi waktu itu aku punya my own explanation kenapa enggak. Nah tapi kembali lagi kayak tadi sempat If bilang kan, ya kita harus tanya Tuhan, kita harus tahu Tuhan menempatkan kita di mana. Jadi waktu itu I'm not happy with the salary. Waktu dikasih penawaran dan cuma dikasih increment sekian. Terus tapi aku berdoa, ternyata Tuhan jawab, Mar kamu di sana. Ya sudah, saya percaya sama bos saya gitu kan. Si bos, big boss bilang saya harus di perusahaan itu, ya aku terima. Nah akhirnya aku join. Ya tentu saja setelah 1 tahun berjalan tuh kan kayak I give more value than my salary deh gitu kan. Jadi kan udah merasa gajiku rasanya kurang sesuai ya. Nah, tapi aku belum sempat ngucap. Perusahaanku kayaknya inget aku tuh minta gaji berapa. Tahun depannya gajiku dinaikin sesuai dengan yang aku minta. Gak ngomong. Jadi belum sempat ngucap, naik aja tuh gaji gitu kan. Jadi ada ternyata emang yang ya aku percaya itu bukan karena bosnya inget sih, tapi pasti bosku diingetin sama my big boss gitu kalau kamu tuh lupa naikin gaji yang karyawan satu ini loh gitu kan. So actually aku masih percaya kalau soal kayak gini memang itu provision, maksudnya memang itu berkat dari Tuhan gitu kan. Tapi ya emang paling enak kayak gitu kali ya If ya. Maksudnya paling enak kalau kita hidup di dalam Tuhan, dimana kayak mulut belum ucap tato tanah. Iya, setuju. Nah, tapi in case ternyata ada teman-teman kita yang mereka sudah hard work, bekerja lama tapi nggak ngalamin hal-hal yang kayak gini gitu kan. Mereka ternyata memang dalam posisi yang perusahaannya cukup tidak sensitif. Dengan value sesungguhnya atas orang ini gitu. Jadi dia ada teman-teman kita pasti yang kerjanya bagus, yang merasa kayak harusnya saya dibayar segini deh, tapi tidak juga kunjung diberikan penawaran. Dan dia belum ngomong juga, belum pernah nego gaji. Karena kalau aku pernah dengar kayak nego gaji tuh jangan lupa ya, pelurunya cuma 1. Waktu di awal mau join, antara waktu mau join atau pelurunya 1 ketika kita mau minta kenaikan gaji, cuma boleh 1 kali dipakai. Aku pernah dengar kayak gitu. Nggak bisa nembak 2 kali 3 kali gitu. Jadi kalau kayak gitu kesannya jadi kayak ini orang demanding banget atau apa. Maksudnya perusahaan pasti nganggap gitu nggak sih? Iya. Itu jangan keseringan sih, nggak akan bagus juga buat kita sendiri gitu. Karena jadinya company akan ngelihat orang ini tuh terlalu driven by money banget. Nah, gitu. Jangan sih. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya kita cuma punya 1 kali peluru untuk minta kenaikan gaji, maksudnya kalau kita jadi karyawan loh ya, sudah 1 tahun lebih gitu di sana. Dan gimana ya kita cara yang sopan, tidak menyinggung untuk meminta kenaikan gaji gitu. Kalau kita merasa kayaknya saya memberikan value lebih daripada gaji saya sudah memberikan value lebih gitu. Waktunya ya yang menurut aku pas itu kalau kita udah well perform atau kita udah even perform better daripada yang expected gitu. Jadi setelah kita kasih sesuatu buat company, kita mungkin bisa discuss, kita mungkin bisa infoin kalau kita punya concern tertentu yang mungkin itu relate sama money gitu. Tapi setelah build trustnya juga dengan bosnya, supaya bosnya nggak ngelihatnya kita tuh kayak orang yang pingin dapat hak yang banyak dari company gitu. Kita lagi menuntut hak, tapi nggak seperti itu. Kita nyampein kenapa kita ngerasa layak, misalnya untuk naik grade yang mungkin nanti itu akan relate sama sama gaji kita. Of course. Contoh. Coba percakapan aslinya nih. Percakapan aslinya. Ini tapi aku belum pernah. Aku bosnya. Oke. Tapi aku belum pernah ya, Ce ya. Maksudnya aku nggak pernah minta kenaikan gaji ya. Oke. Tapi sama saya juga belum pernah sebenarnya. Tapi let's say maksudnya ini simulasi. Ya. Sama aku juga jujur aku belum pernah. Memang again kalau aku percaya
bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Ya, betul. Itu value yang aku pegang juga. Iya. Dan kita nggak pernah minta naik gaji sebenarnya, tapi entah somehow our supervisor, atasan kita selalu ingat untuk give more. Bahkan sebelum mulut, walaupun kayak kalau doa sih ya udah nangis Tuhan kurang gajinya gitu kan, ya kan, Tuhan kurang gitu kan. Tapi nangisnya sama Tuhan, depan bos nggak pernah nangis, nggak pernah minta gitu kan. Betul. Tapi gini C, itu value yang aku pegang juga sama sebenarnya kayak Cici. Dan kemarin beberapa saat lalu lah, waktu aku lagi saat teduh, aku juga dapat rema dari Yehezkiel 29 ayat 17 sampai 21. Jadi itu tuh sebenarnya lagi menceritakan Nebukadnezar itu berperang melawan Tirus, kemudian nggak dapat apapun sampai semua tentaranya ya udah dibilang babak belur ya C ya. Jadi dibilang kayak semua kepalanya sudah gundul, semua bahu sudah lecet, tapi tidak dapat untung sama sekali dari Tirus gitu. Lalu Tuhan itu lewat Yehezkiel, Tuhan kasih tahu kalau Tuhan itu akan memberikan Mesir dan kekayaannya sebagai pahala atas pekerjaan yang dilakukannya. Dan di sini di state sebab mereka sudah bekerja bagiku, gitu kata Tuhan. Wow. Jadi maksudnya dari situ aku tahu bahwa sebenarnya kita bahkan nggak perlu minta kenaikan gaji ya. Kita cukup ya kita doa sampai Tuhan itu tahu bahwa kita itu udah bekerja, udah berdoa, Tuhan pasti bukain jalannya. Itu sih yang aku pegang ya Cia. Jadi aku nggak pernah kayak minta kenaikan gaji di tengah-tengah gitu. Iya. Nah itu kalau kita sampai di tahap dimana kita bisa mempunyai iman yang percaya bahwa the real boss is God, gitu kan. Nah itu kita akan sebenarnya enak banget. Maksudnya kita kayak oke, nggak enak banget. Maksudnya tetap masalah mah ada gitu kan. Ketidakpuasan at certain stage dimana kayak merasa gajinya udah kekecilan tetap ada, betul nggak? Tapi kita nggak sampai kayak komplain. Kayak kamu kan juga kan kamu nggak komplain dan nggak ngucap ke bos kamu kan. Itu terucap lewat doa pribadi kita, bener gak sih? Iya betul. Nah. Jadi maksudnya aku ya berdoa seperti biasanya lah ya Cie ya gitu. Terus maksudnya tapi aku nggak inget aku iya bener, aku pernah mendoakan tentang ini, bener, aku mendoakannya, tapi bukan yang setiap kali aku berdoa aku selalu minta itu, enggak. Jadi tapi aku pernah mendoakannya. Terus kemudian di satu momen ternyata bosku itu fight untuk promote aku gitu. Meanwhile sebenarnya secara education itu tuh perusahaan required yang lebih tinggi gitu untuk bisa ke jenjang berikutnya. Intinya seperti itu. Tapi perusahaan bos aku fight bikin deviasi buat aku untuk aku bisa naik grade gitu. Nah itu dia yang hal kayak gitu, kayak sampai bosmu digerakkan untuk dan sampai bisa melihat bahwa kamu sangat fit in untuk posisi yang lebih baik ini, untuk posisi yang dipromosikan. I believe that comes from God. Ya benar C. Aku juga percaya hal itu. Ya oke. Bisa jadi orang melihat karena memang kamu hard worker, ya kan? Karena orang yang kerja keras dan rajin itu pasti kelihatan. Nggak mungkin enggak gitu kan. Tapi yang akhirnya membuat sampai bosmu menaikkan kamu ke level itu, I believe that must be God. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman Pro M tuh kadang yang bilang kan, iya tapi aku kayak gini. Sebenarnya kita harus setting our heart dulu gak sih? Kayak hati kita dulu kita setting. Jangan sampai kita juga kayak seakan-akan kita bersungut-sungut sama Tuhan. Maksudnya aku nangis gak cukup Tuhan, karena memang ngobrol sama Tuhan gini kan gitu kan. Kadang ada momen-momennya tuh kayak merasa tough life banget gitu. Tapi gak dalam kondisi ngedumel. Ya. Karena memang it's just so difficult, uangnya kurang, ya mau gimana ya, pasti nangis gitu kan. Tapi aku gak mau nangis sama manusia, aku gak mau minta sama manusia. Dan ternyata memang pada akhirnya Tuhan denger ya. Just in your case, ternyata bosmu digerakkan gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita mau naik gaji, caranya gimana? Ngobrol sama yang di atas kali ya. Betul itu kayaknya lebih pasti C. Iya. Jadi kalau kita ngomong, oke, tips pertama ngobrol dulu sama yang di atas ya. Oke. Nah tapi setelah ngobrol yang di atas, misalnya in case nih tetap pengen, tetap merasa perlu menyampaikan sama atasan yang di kantor. Oke, let's say Cici atasannya ya. Aku atasannya, aku bosnya. Aku akan bilang gini, Bu Mariana, saya sebenarnya pengen nyampein satu hal ini. Tapi ya maksudnya saya ngomongin ini ke ibu
karena saya merasa secure ya sama ibu, bukan karena saya minta sesuatu, cuman saya pengen tanya sebenarnya dengan hasil kinerja saya yang kemarin di tahun ini dapatnya very good gitu, itu mungkin nggak sih Bu saya dapat kenaikan salary yang ya lebih dari kenaikan tahun ini gitu. Menurut Bu Mariana gimana ya, ada possibility-nya nggak? Kalau aku ditanya gitu akan bilang apa yang bisa kamu kontribusikan lebih ke perusahaan? Oke, jadi aku udah pasti datangnya dengan planning dong. Nah, jadi kalau mau minta gitu pasti ya udah expect pertanyaan kayak gitu ya, Ce. Betul. Jadi udah datang dengan agenda kerja. Oke, di tahun depan kan punya agendanya, targetnya segini. Nah, dengan tim yang ada, aku rasa targetnya akan bisa tercukupi gitu. Nah, planningku akan melakukan ini. Jadi program kerjanya harus clear gitu. Terus apa yang kita bisa bikin berbeda dari tahun kemarin ini gitu. Terus tapi juga open, itu tadi yang saya pikirin ya, Bu Mariana mungkin bisa kasih feedback nggak dari planning yang saya udah bikin buat setahun ke depan, atau maksudnya ya saya merasa nggak keberatan juga kalau jawabannya enggak, tapi saya pengen tahu ada possibility-nya enggak. Oke. Aku keinget sih, mungkin apakah dengan kita juga bertanya di area apa aku juga bisa improve supaya aku bisa sampai di titik yang aku ingin develop ke sini. Mungkin ngomongnya kayak gitu kali ya. Tadi kan bawa agenda-agenda kita kan. Jadi kita betul. Untuk sampai kita di titik ini, dengan apa yang sudah aku lakukan sekarang, apa yang masih bisa, kalau yang Ibu lihat aku masih bisa improve. Iya, betul. Gitu. Jadi kita tetap menanyakan feedback atasan kita gitu ya. Jadi itu membuat kita itu nggak sedang menodong dia ya. Untuk dia bukan sedang menuntut saja bahwa kita harus diberikan sesuatu, tetapi kita juga tahu bahwa kita harus give something to the company untuk sesuatu yang kita minta tadi itu. Iya. Betul. Walaupun ya kalau aku mungkin nggak minta ya, Ci ya. Cuman kalau iya sama sih, saya juga nggak minta sih. Cuma ini mewakili lah. Siapa tahu kan ada orang-orang yang memang tidak dihargai di perusahaan. I see. Ya walaupun ya again ya, aku sih tetap percaya pertama minta sama yang di atas dulu ya. Iya, benar. Karena kalau ini yang diajarin Koyandi. Koyandi itu pernah bilang gini, kalau bosmu itu nggak bisa ngelihat, maksudnya gini, kamu bekerja keras sampai bosmu ngelihat kinerja kamu. Tapi kalau anyway bosmu nggak bisa lihat juga, percayalah bahwa Tuhan itu lihat gitu. Amin. Jadi pasti akan ada jalan lain sih. Mungkin nggak di company itu, mungkin di company lain yang bisa menghargain lebih bonus. Amin. Gitu sih. Yes. Nah, kalau misalnya gini, ini ada juga yang sempat nyeletuk gini. Apakah kita harus dekat dengan owner perusahaan atau orang-orang yang duduk dengan C-level? Oke. Karena kan misalnya gini, kalau misalnya ternyata kita staff, ya kan atasnya kita manajer kan, masih jauh ada direktur, ada GM dulu, terus direktur, terus VP, baru owner gitu kan, kayak jauh banget jaraknya gitu kan. Apakah kita harus dekat sama C-level supaya kalau kita performa bagus bisa lebih cepat karirnya? Jadi dengan kata lain kita harus memastikan kita ini terlihat oleh orang-orang penting di perusahaan kita gitu kan. Oke. Kalau memang gini, misalnya chance-nya ada ke sana, ya will be nice. Contoh, misalnya dia ini jago MC nih, di acara-acara kantor yang owner, bos VP datang, dia bisa nge-MC, dia akan lebih kelihatan, C. Lebih dikenal. Nah, misalnya bagus banget. Nah, terus nanti papasan di kantor kan yang si level itu akan lebih kenal dia ya. Halo gitu misalnya. Oke. Nah, misalnya kayak gitu, tapi kan nggak semua orang bisa langsung dapat jalur khusus kayak gitu. Nggak semua orang bisa mudah dikenalin sama owner atau sama si level. Nggak apa-apa gitu. Karena toh gini, yang kita harus serve itu nggak cuman si level dan owner gitu. Tapi bisa juga dengan bos kita, atasan kita, atau user kita. Siapa sih yang bekerja bersama kita gitu? Siapa yang pakai jasa kita? Oke. Ya like in your case ternyata bos kamu yang gelisah untuk naikin, untuk mempromosikan kamu kan? Iya. Oke. Betul.
I see. Jadi intinya kembali lagi ini bekerjalah seperti untuk Tuhan lah ya. Betul. Jadi daripada kita kayak cari-cari mulu sela-selanya, ini harus kenal nih sama CEO-nya atau apanya, ya udahlah kerja sebaik-baiknya. Betul. Karena ya itu dapet channel ke situ akan sulit ya Ci ya. Jadi makanya aku bilang yang penting apa yang ada di circle kita, circle of influence kita. Siapa sih orang-orang yang bisa kita taruh value kita, orang-orang yang akan hidupnya terbantu dengan pekerjaan kita. Ya usahakan itu sebaik-baik mungkin. Gitu. Oke. Kalau misalnya gini, ada yang disebutkan 10.000 jam terbang gitu kan. Ini masih menyangkut sih bagaimana untuk membuat karir kita lebih baik gitu. Yang 10.000 jam terbang itu sebenarnya kan bisa ditranslate sekitar 5 tahun kerja. Oke. Kurang lebih gitu kan. Tapi bagaimana memastikan bahwa kita sudah mengkolek 10.000 jam terbang, tapi udah kita beneran bisa terbang. Jangan 10.000 jam terbang tapi gak terbang-terbang, alias karirnya udah lewat 10.000 tuh masih di sana. Jadi kalau misalnya kita let's say kita tidak pindah industri nih, kita lulus kan umur 22, 5 tahun kemudian 27 dong. Nah seharusnya setelah after 27 harusnya kan kita terbang tuh karirnya. I mean terbang tuh dalam arti berarti kita minimal udah supervisor ataupun manager. Mungkin harusnya 27 lebih ke manager gitu kali ya, atau minimal supervisor kalau itu big company, ya kan. Nah, apa sih yang bisa memastikan bahwa setelah 10.000 jam terbang kita, setelah 5 tahun kita kerja, kita beneran can get the promotion gitu? Oke. Memang kan gini aja, kalau kita ngerjain sesuatu, selama kita ngerjain dengan baik ya, kita meeting deadlines, terus kemudian kita keeping promises, kita bisa working without supervisory. Nah itu akan lebih mungkin kita itu punya habit yang bagus dalam bekerja, kita punya working ethics yang memang sangat oke, dan kemudian waktu si level tuh lagi butuh ternyata ada kita di situ gitu. Jadi ya kita nggak usah cari perhatian, tapi dengan sebenarnya kita melatih diri kita untuk secara konsisten kita bekerja dengan benar gitu, bekerja dengan punya standar yang tinggi, somehow kita akan punya kesempatan itu loh. Dia misalnya nih lagi cari materi meeting gitu ada di kita, terus dia kasih feedback materinya gimana, terus kita bikin sesuai yang dia mau, itu dia udah happy loh kayak gitu. Itu aja udah cukup membuat orang memperhatikan kita tuh kerjanya baik. Iya, betul. Betul banget Ci. Jadi gak usah kayak cari-cari kesempatan atau berusaha deket sama si level. Ya sebenarnya yang bisa kita kontrol hasil kinerja kita gitu. Benar juga, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah performa kerja kita sendiri yang kita tingkatkan, iya, kan. Betul. Itu kan di dalam kapasitas kita ya kan, untuk kita bisa kerjakan. Jadi apa yang memang dalam kapasitas kita, ya kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Tadi seperti Cemar bilang, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk si level kita, bukan untuk owner kita. Benar gitu. Juga sih. Promosi itu tuh bukan dalam kendali kita. Iya, betul. Benar kan? Betul. Soalnya bukan kita yang menaikkan diri sendiri, harus dari bos yang naikin gaji kita, yang naikin posisi kita ya kan. Nah ya berarti bagian yang itu ya udahlah, you jangan pusingin lah. Betul. You pusingin performa kerja aja. Betul. Gitu lah ya. Iya. Jadi pusingin aja gimana caranya kita bisa contribute better, working faster, atau mungkin bisa deliver cheaper gitu. Kan sekarang company urusannya efisiensi ya. Gimana kita bisa deliver dengan waktu yang sama, dengan kualitas yang sama, tapi lebih murah, misalnya seperti itu. Ya hal-hal seperti itu aja yang kita konstan untuk lakukan. Gitu C. Oke. Nah, jadi kalau kita memilih berkarir, bagaimana kita bisa planning our career? Oke. Maksudnya ya ini kedengarannya kan kayak seakan-akan kita ngalir ajoy, kita berdoa sama Tuhan nanti diberikan. Sebenarnya kan tidak sesimpel itu ya, benar gak sih? Jadi kalau misalnya kita mencoba untuk membuat teori ramuan gitu kan, yang teman-teman Pro M bisa ikuti, sebenarnya bagaimana kita bisa memplanningkan karir kita untuk memastikan one day will be on top. Tapi karir loh, ini kita ngomongin bisnis kan, kita ngomongin bagaimana we can achieve to be on top kalau kita ini berkarir. Oke. Jadi pastikan bahwa kita tahu dulu ya, ini dalam rangka udah tahu mau tujuannya kemana ya kan Ci ya. Dia udah tahu, nggak yang lagi pindah-pindah kerjaan kan ya. Iya. Let's say kita udah firm, kita mau mungkin gini kali ya. Sebentar sebelum nyampe kita firm dengan pekerjaan. Tuh waktu kamu pindah
ke rekrutmen, you are not sure juga kan? Betul, apakah betul. itu tepat buat Iya, kamu? Betul. Sama, waktu pertama aku kerja, aku juga gak merasa ini kerjaanku yang tepat. I see. Jadi sebenarnya bagaimana kita tahu ini tepat? Kayak kamu bilang, kamu sempat bilang pemaknaan. Jadi kita melakukan apa? Ya kita taruh makna dalam apa yang kita kerjakan. Betul. Iya kan? Iya. Jadi apa yang dikasih Tuhan ke kita, ya kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Udah, modalnya itu dulu. Ketika kita mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya, kita akan tahu bahwa ternyata kita bisa menyukai pekerjaan ini ya. Biasanya kan kita cenderung menyukai pekerjaan yang kita bisa lakukan ya, Ce ya. Betul sekali. Oke. Jadi bukan kayak starting with passion, tapi ya apa yang ada dulu gitu. Ketika yang ada dulu itu kita kerjakan, kita suka, ternyata kita suka, kita bisa melakukannya. Dunia butuh ini. Ternyata kita dibayar juga untuk apa yang kita kerjakan. Terus kemudian ya kita jadi makin bagus di situ, excellent. Kita akan menemukan bahwa semua aspek ini klop. Ini yang kalau orang punya teori ikigai, nah itu semua ketemu di situ, C. Jadi ketika apa yang kita good at gitu, apa yang dunia butuhkan, apa yang kita suka, ternyata kita suka dan kita dibayar untuk itu semua ketemu, dan itu ketemu yang namanya ikigai. Itu mungkin itu kalau yang orang dunia coba simpulkan lah ya, teori ikigai itu. Dan maksudnya kita bisa tahu bahwa setelah kita coba beberapa pekerjaan, kita tahu itu kita kita menemukan makna hidup kita menemukan bahwa panggilan Tuhan ada di situ, ya kita lakukan itu dengan sebaiknya, C. Gitu. Itu starting awalnya ya. Oke. Itu starting awalnya. Gimana caranya kalau kita udah mulai start dengan fondasi yang sekuat itu, bagaimana untuk memastikan bahwa our career never stop, gak stagnan? Oke. Memastikan supaya gak stagnan, tentunya gini, kita bayangin bahwa perusahaan ini akan besar, akan berkembang, dan gimana kita bisa contribute untuk perkembangannya itu, gitu. Oh, jadi kita nggak cuma sekedar mengerjakan scope of work, kan kita kan dengan scope of work sekian nih, satu lembar gitu kan. Betul. Nah, jadi kita harus melihat beyond our scope of work. Iya, gitu. Gimana kita mau bekerja keras, kita mau contribute lebih banyak ya, C ya. Gitu. Jadi mau nggak mau emang kita judulnya tetap harus contribute lebih banyak kalau kita mau karir kita terus naik gitu ya. Iya, betul. Karena kan bos itu akan ngerasa terbantu ketika kita punya ide yang di luar apa yang dia pernah pikirin gitu misalnya. Dan di situ sebenarnya value kita tuh. Iya. Itu kita sedang menciptakan peluang buat naik gaji tuh. I see. Betul, C. Oke. Ada satu kali ya yang aku tadi baru ingat dari pas kamu cerita ini, aku ingat waktu awal tadi kamu ngomong, kamu merasa karirmu yang sebelumnya di edukasi nggak akan cukup ketika kamu menjadi tulang punggung keluarga. Jadi sebenarnya kamu mau menyadari there is value in money. Bukan kita kayak menjadikan uang tuan kita, tapi I can understand your point, dimana kayak merasa ketika kita planning career, kita harus ingat loh, growth career itu paralel, inline dengan kenaikan income kita, betul nggak? Exactly. Jadi sebenarnya kita harus sadar kalau kita ngomongin karir, you have to understand, you have to realize bagaimana bisa menaikkan income ini. Iya kan? It what drives you until kamu ada di tempat ini, betul nggak sih? Iya, betul, kan? Ada di posisi ini kan itu kan. Tuh, dan ketika kamu envision the future, your future career, kamu juga tetap harus membawa value of money ini yang ditranslated into your career. Oke. Gitu kan ya? Benar gak sih? Betul. Oke. Berarti sebenarnya kita gak bisa naif kayak, oh ya kita just do the best. Enggak. Tapi we have to keep on thinking bagaimana emang to earn more sebenarnya. Iya. Kan? Betul. Kayaknya gini deh, C. Sampai kamu bisa menghargai value uang itu, ya kamu baru mau bekerja dengan baik gitu. Gimana ya? Bentar. Yes. Karena menurutku karir itu pasti, ya kayak Cici bilang, itu korelasinya sama income ya kan. Kalau kita nggak bisa menghargai
income kita itu nanti akan bisa sebesar apa, kita nggak akan ke drive ke situ gitu. Misalnya nih kita ngelihat kalau misalnya di posisinya bos kita gajinya X, terus kita ngelihat in the future kalau gaji kita X, kita akan cukup nggak, kita akan happy nggak, kita pengen ngejar karir ke arah situ nggak gitu, tanpa kita tahu bahwa value itu pengen kita kejar gitu. Ya kita mungkin nggak segitunya mau ya gitu, karena kadang ada juga misalnya kita ngelihat ternyata gaji bos kita nggak beda jauh nih gitu, atau gaji orang yang udah bekerja itu less motivated tuh begitu. Nah kayak gitu sih C. Gitu nggak sih C? Iya. Nanya balik ya? Maksudnya iya kayak aku merasa begitu juga sih, sama sih. Oke, kita harus ngerti value uangnya untuk memotivasi kita membuat perencanaan juga bagaimana kita bisa achieve itu. Iya, betul. Oke, profesional muda, kayaknya pembicaraan malam hari ini udah bisa kita bungkus ya. Semoga apa yang kita bicarakan malam hari ini menjadi insight dan juga memberikan gambaran buat teman-teman kira-kira hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu karir kita melesat lebih baik lagi. Sampai ketemu ya di podcast selanjutnya. Bye-bye.